Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fisika. Kali ini saya akan membahas tentang materi pemuaian. Cek di SAP. Mengapa minuman dalam kemasan kaleng tidak pernah diisi penuh? Apakah supaya lebih hemat? Tentu saja bukan. Hal ini disebabkan adanya pemuaian volume atau pertambahan ukuran. Pemuaian itu sendiri adalah bertambahnya besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Kenaikan suhu yang terjadi menyebabkan benda itu mendapatkan tambahan energi berupa kalor yang menyebabkan molekul-molekul pada benda tersebut bergerak lebih cepat. Setiap zat mempunyai kemampuan memuai yang berbeda-beda. Gas misalnya. Zat gas memiliki kemampuan memuai lebih besar daripada zat cair dan zat padat. Dan juga kemampuan memuai dari zat cair lebih besar dibandingkan dengan zat padat. Pemuaian dapat dialami oleh zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Pemuaian zat pada dasarnya ke segala arah. Namun, di sini Anda hanya akan mempelajari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Besar pemuaian yang dialami suatu benda tergantung pada 3 hal, yaitu ukuran awal benda, karakteristik bahan, dan besar perubahan suhu suatu benda. Setiap zat padat mempunyai besaran yang disebut dengan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat apabila suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Makin besar koefisien muai panjang suatu zat apabila dipanaskan, maka makin besar pertambahan panjangnya. Demikian pula sebaliknya. Makin kecil koefisien muai panjang zat apabila dipanaskan, maka makin kecil pula pertambahan panjang yang dialami oleh zat tersebut. Sekarang saya akan membahas tentang pemuaian panjang. Pada zat padat yang berukuran panjang dengan luas penampang kecil, contohnya seperti pada kabel dan rel kereta api, kita bisa mengabaikan pemuaian pada luas penampangnya. Pemuaian yang Anda perhatikan hanya pemuaian pada pertambahan panjangnya saja. Pertambahan panjang pada zat padat yang dipanaskan relatif kecil, sehingga butuh ketelitian untuk mengetahuinya. Salah satu alat yang digunakan untuk menyelidiki muai panjang zat padat adalah Maskenbroek. Alat tersebut dapat mengukur muai panjang zat yang berbentuk batang. Salah satu ujung batang ditempatkan pada posisi tetap, sehingga ujung yang lain dapat bergerak bebas. Ujung bebas akan mendorong sebuah jarum yang menunjuk ke skala saat memuai. Besar pemuaian dapat dilihat dari skala yang ditunjukkan oleh jarum tersebut. Makin besar pemuaian panjangnya, maka makin besar juga perputaran jarum pada skala. Berikutnya saya akan membahas tentang pemuaian luas. Untuk benda-benda yang berbentuk lempengan plat 2 dimensi, akan terjadi pemuaian dalam arah panjang dan lebar. Muai luas dapat diamati pada kaca jendela, pada suhu udara panas, dan suhu kaca menjadi naik sehingga terjadilah pemuaian. Maka kaca memuai lebih besar daripada pemuaian bingkainya. Akibatnya, kaca terlihat terpasang sangat rapat pada bingkai. Benda yang mengalami muai luas akan menjadi lebih besar dibandingkan semula. Pemuaian yang terjadi pada benda padat jika ketebalannya jauh lebih kecil dibandingkan panjang dan lebarnya, maka yang terjadi adalah muai luas. Hal ini berarti lempengan tersebut mengalami pertambahan luas atau pemuaian luas. Berikutnya saya juga akan membahas tentang pemuaian volume. Zat padat yang mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, seperti bola dan balok, jika dipanaskan akan mengalami pemuaian volume, yaitu bertambahnya panjang, lebar, dan juga tinggi dari zat padat tersebut. Karena muai volume merupakan penurunan dari muai panjang, maka muai volume juga tergantung dari jenis zatnya. Jika tadi sebelumnya sudah dibahas mengenai pemuaian pada zat padat, sekarang saya akan membahas pemuaian pada zat cair.
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada umumnya setiap zat memuai jika dipanaskan, kecuali air jika dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai dengan suhu 4 derajat Celcius, maka air akan menyusut. Sifat keanehan air tersebut disebut juga dengan anomali air. Misteri air terungkap ketika para ilmuwan fisika mempelajari tentang suhu dan kalor. Mereka mengamati bahwa semua zat akan memuai jika dipanaskan, tetapi air mempunyai keanehan dalam hal ini. Air ternyata malah menyusut ketika dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius menuju 4 derajat Celcius. Ketika air menyusut, massa air tetap, sedangkan volumenya berkurang, sehingga massa jenis air akan bertambah. Sifat anomali air adalah keanehan air yang menyusut ketika dipanaskan antara suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius. Massa jenis air terbesar diperoleh pada suhu 4 derajat Celcius, karena pada suhu ini air memiliki volume yang paling kecil. Jika air didinginkan dari 4 derajat Celcius menuju ke 0 derajat Celcius, maka volume air akan mengembang. Semakin menuju ke 0 derajat Celcius, maka semakin kecil massa jenis air. Inilah salah satu jawaban kenapa es mengapung di dalam air. Jadi es mengapung di air karena massa jenis es lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Ingat tentang teori Archimedes yang mengatakan bahwa zat yang memiliki massa jenis lebih kecil dari air akan mengapung di dalam air. Zat yang memiliki massa jenis sama dengan massa jenis air akan melayang, dan zat yang memiliki massa jenis lebih besar daripada air akan tenggelam. Meskipun namanya anomali ataupun menyimpang, namun karena sifat inilah maka kehidupan makhluk hidup lebih sempurna. Demikian penjelasan dari saya terkait materi pemuaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.